Sindo Radio. Mungkin agak aneh ya hari ini suaranya siapa ini ya. Tapi first of all saya mau bilang Happy New Year buat pendengar Sindo seluruh Indonesia. Disiarkan di 18 kota ya pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Billy Boon. Saya adalah host dari Yang On Top Sindo Radio. Agak grogi nih soalnya yang akan saya interview ini one of the best host, bukan one of the best, sorry, udah diplototin, the best host di Indonesia katanya loh. Alright, Sindo Radio, pendengar Sindo, pada malam hari ini dan mulai siaran pertama kali ini saya akan memanggil pendengar Sindo adalah yours ya, yaitu dari Yang On Toppers, oke? Nggak mau panjang-panjang lebar, saya akan membacakan CV siapa narasumber yang sudah duduk di depan saya, yang saya pilih untuk menjadi guest pada malam hari ini. Oke? Beliau ini adalah kelahiran Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 6 November. Tahunnya nggak usah disebutin karena masih muda. Dia ini dulu SD-nya di Malang, ya, terus kemudian sempat high school-nya di Jayapura, terus kemudian ke STM 6 Jakarta. Terus kemudian kuliahnya di Institut Ilmu Sosial dan Politik Jakarta. Dan di tahun 1985 bergabung dengan Bisnis Indonesia, Harian Ekonomi Bisnis Indonesia, yaitu salah satu anak perusahaan dari Tempo. Ya, terus kemudian diajak bergabung di majalah Mantra. Tahun 92 diajak sama Pak Surya Paloh untuk gabung di Koran Media Indonesia. Terus kemudian tahun 99 sempat bantuin RCTI waktu itu. Dan kemudian di tahun 2000 bergabung di Metro TV ya sebagai pemimpin redaksi. Terus kemudian 3 tahun kemudian bergabung di Media Indonesia menjadi pemimpin redaksi. Tahun 2006 gabung tuh dua-duanya, oke? Dan dulu di tahun 94 sampai 99 di dalam karirnya dia ini pernah menjadi host program Jakarta Roundup di kemudian yang waktu itu kemudian berubah menjadi Jakarta First Channel di Radio Trijaya. Yeah, so without any further ado, yours, please welcome Mas Andi F. Noya. Gila nih groginya setengah mati. Kelihatan kok keringatnya banyak. Padahal ini kan dingin banget ya. Iya, dingin sekali di studio ya. Alright. Ketahuan pemula dan biasa lah. Apa mau dibalik aja? Malam ini Mas Andi yang interview saya. Kelihatannya harus begitu. Nggak mau. Karena gimana pun juga Yoris, saya mendapat kesempatan pertama di tahun 2012 untuk nge-kick seorang host Kick Andy. Gila nggak? Ya kan? Rupanya ada dendam pribadi. Ada dendam. Alright, so Yoris, saya mau ngajak untuk Yoris yang mau bergabung dan mau nanya-nanya ya ke Mas Andi, bisa lewat Twitter di @SindoRadioFM atau di @BillyBoon atau di @YangOnTop. Oke, nah nanti pertanyaan yang dibacakan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan CK Glasses dan buku saya Yang On Top. Oke, langsung aja kali ya, kita ngobrol ya. Saya dari tadi udah siap. Udah siap ya? Oke. Dari kemarin bahkan udah siap. Padahal tadi nyaris nyempet lupa. Makanya saya kawal sampai datang sini tadi pergi bareng dari Rolling Stone. Mas Andi. Oke. Kalau dari saya melihat dari research nih, ya. Mas Andi kan boleh dibilang dari keluarga yang kurang mampu ya. Terus kemudian kepikir nggak sih bisa sampai hari ini? Enggak sama sekali. Sama sekali enggak? Enggak kepikir karena saya kan besar di Jayapura. Jadi saya menganggap puncak dari karir saya itu paling banter adalah kepala sekolah STM atau sekarang lagi ngetop SMK. Oke. Di Jayapura. Karena saya kan STM jurusan mesin. Jadi waktu itu kepikiran cuma seperti itu aja? Oh, itu aja udah hebat sekali. Membayangkan jadi kepala sekolah di Papua. Wow, itu karir yang akan dilulukan dan dipuji-puji oleh banyak orang itu di sana. Oke, terus kemudian bisa seperti hari ini, menurut Mas Andi sendiri, apa sih yang membuat pemikiran maupun karakter Mas Andi yang bisa ngebawa karir Mas Andi bisa seperti hari ini? Kesadaran bahwa kita punya banyak kekurangan, ya. Karena waktu datang ke Jakarta dengan segala kekurangan, singkatnya ketika bekerja di media, jadi reporter, itu kan saya sebenarnya tidak tamat. Artinya baru tingkat 3 dan drop out karena memang nggak mampu untuk membiayai sekolah. Beruntung sekali, jadi ada faktor keberuntungan, tapi sebenarnya faktor yang lebih kuat adalah keinginan yang kuat dan usaha yang kuat, yaitu ketika
saya membuktikan mampu membuat sebuah tulisan yang bagus, berkali-kali interview yang bagus untuk buku apa dan siapa yang diterbitkan oleh Graffiti Press majalah Tempo. Yeah. Dari situ udah mulai kelihatan nih, rupanya di situ ada dulu namanya Pak Rahman Toleng, mantan pemimpin redaksi dari Suara Karya. Kemudian juga ada Pak Lukman Setiawan, pimpinan dari majalah Tempo, yang melihat bakat saya. Kemudian mereka menawari, mau nggak masuk jadi reporter majalah Tempo. Terus kemudian waktu Bisnis Indonesia pada waktu yang bersamaan berdiri, Pak Lukman Setiawan nawari, mau nggak kamu jadi reporter untuk koran Bisnis Indonesia? Kenapa? Karena dia pertama melihat kemampuan. Padahal saya bilang, saya ini belum S1. Nggak apa-apa, kamu ikut aja. Dapat kata BLC untuk ikut tes. Tes lulus, dan saya merasa karena saya punya kekurangan, yaitu pendidikan, maka upaya untuk menutupi kekurangan itu adalah dengan bekerja lebih daripada rata-rata teman-teman yang lain. Oke, ya karena itu tadi saya juga mau nanya bahwa apa sih sebenarnya yang nggak dimiliki banyak orang gitu sekarang ini ya. Kalau tadi Mas Andi langsung bilang bahwa menyadari punya kekurangan dan berusaha ekstra untuk bisa nutupin kekurangan tersebut, gitu ya? Iya. Oke, nah tadi juga Mas Andi udah nyempet bilang tentang ada sih faktor keberuntungan, cuman kerja keras yang lebih menentukan, Dominan, iya. yang lebih ini. Nah, kalau orang-orang bilang ya tapi seorang Andi Noya akhirnya bisa jadi pemret ini, bisa akhirnya host Kick Andy, bisa jalan seperti sekarang ini, kayaknya sih dia lebih banyak faktor beruntungnya. Pandangannya Mas Andi nggak? Kalau tadi kan di awalnya kan Mas Andi kan bilang ada nih sedikit. Iya. Jadi faktor keberuntungan itu ketika pertama kali mendapat kesempatan untuk berkarya di majalah Tempo. Oke. Walaupun untuk buku apa dan siapa. Karena pada saat itu, kalau boleh dibilang keberuntungan itu, Tuhan mengantarkan saya untuk bekerja di majalah Tempo waktu itu ketika saat terakhir di kampus ada pengumuman untuk siapa yang mau jadi reporter part-time untuk wawancara di buku apa siapa. Saya sebenarnya nggak tertarik dan nggak melihat waktu itu. Kemudian pada saat terakhir ada teman yang bilang, Andi Noya mau nggak anterin aku ke Senen di majalah Tempo? Kenapa? Aku mengantar tulisan hasil wawancaraku untuk tes. Nah pada saat mengantar dia, saya kan baca-baca apa yang ditulis. Saya bilang, astaga, kalau begini aja aku jauh bisa nulis lebih bagus, kira-kira gitu kan. Ada kesombongan waktu itu. Nah kemudian pada saat sampai di Senen, saya bilang kepada panitia yang sana yang menyeleksi, saya bilang, boleh nggak saya ikut tes? Dia bilang, wah udah terlambat karena orang-orang sudah masukkan dan ini hari terakhir. Tapi sebentar, saya ditanya kepada pimpinan bilang, udah boleh tapi waktunya cuma 1 jam. Siapa yang saya harus wawancara? Dia pilih salah satu dari karyawan di situ, saya wawancara, saya ketik di situ, saya serahkan hari itu. Dan pada hari, saya ingat persis, pada tanggal 6 November, langsung saya dinyatakan lulus. Teman yang saya antar nggak lulus. Unik ya ceritanya ya. Oke, Yoris, jangan kemana-mana karena kita akan break dulu. Tapi setelah ini saya pengen nanya-nanya tentang kesempatan, tentang lentera jiwa dan sebagainya dari seorang Mas Andi Noya. Oke? Don't go anywhere.